Perkenalkan, nama saya Aan Abdul Aziz. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Transformasi Kemenag tahun 2025, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan NIM 2503108007. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Cihuni dengan tema Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai syarat mengikuti ujian kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki menuju sekolah tercinta kita ini. Baik, sebelum kita menginjak kepada pembelajaran supaya pembelajaran kita barokah dan juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kita berdoa dulu dipimpin oleh siswa yang tadi datangnya paling awal. Siapa? Oh, Nadia. Silakan Nadia, pimpin dulu doa. Semoga apa yang kita panjatkan dan kita doakan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita absen dulu ya sebelum pelajaran dimulai. Ahmad Zulfan Rifatul Rahman hadir ya. Aira Nurmala Zahra hadir. Bilqis Upaya Ramadhani. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini ya yang cukup cerah di luar ya. Alhamdulillah kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran Mapel Sejarah Budaya Islam. Temanya adalah tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita menginjak kepada materi sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang pelajar yang terdidik, kita patut untuk mencintai negara kita dengan sepenuh hati. Salah satunya adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk Ananda Firda untuk memimpin doa menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri ya. Indonesia
tidak ada masa sekarang kalau misalkan tidak ada masa lalu. Nah, sejarah mencatat bahwa masa lampau merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Ya. Apalagi kita berbicara tentang sejarah Islam, sejarah yang sangat panjang, perjuangan para pejuang pada saat itu sehingga melahirkan generasi saat ini. Mustahil generasi sekarang ada kalau misalkan generasi dulu tidak ada. Islam merupakan agama yang sudah diperjuangkan sejak zaman dulu. Untuk itu Bapak mengimbau pada kalian supaya terus untuk menjaga semangat kita mempelajari sejarah. Ya, apalagi sejarah Islam yang penuh dengan cerita yang sangat baik untuk kita teladani. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang masih ingat bagaimana kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif? Diterima atau ditolak? Ditolak. Kenapa? Karena pada saat itu Taif merupakan wilayah yang hampir seluruh wilayahnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Mereka tidak mau Islam masuk ke wilayah Taif. Ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah menjelaskan secara lisan dan tulisan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kisah yang disampaikan. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak, yaitu mengidentifikasi hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menunjukkan sikap cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan meneladani perjuangannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengaitkan peristiwa Isra Mi'raj dengan kewajiban melaksanakan sholat yang berapa waktu? 5 waktu. Itulah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, anak-anak coba perhatikan video berikut ini. Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Al-Hati dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membelah dadanya. Malaikat Jibril pun membersihkan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air Zam-Zam. Setelah itu, Malaikat Jibril pun memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Lalu didatangkan Buraq ke dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun. Baik, anak-anakku, apa itu yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj? Kita bahas. Isra artinya, baca semuanya. Berjalan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul, berjalan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil
Masjidil Aqsa. Kemudian yang disebut dengan Mi'raj yaitu naik ke atas. Bayang ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke atas. Jadi yang dimaksud dengan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mau tanya, kalian percaya nggak dengan Isra Mi'raj? Cung yang nggak percaya, berarti dia sudah kafir. Barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra Mi'raj meskipun di luar logika kita, ya logika orang maka artinya dari mana Nabi Muhammad SAW bisa berjalan mengendarai buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang tahu Masjidil Haram di supaya tidak tegang, santai aja santai. Oke, kita speaking dulu, berdiri semuanya. Oke, tapuk satu. Tapuk satu. Tapuk dua. Tapuk tiga. Tapuk 1, 2, 3. Terima kasih, duduk kembali. Nah, selanjutnya Isra Mi'raj ini sudah Allah abadikan dalam surah Al-Isra ayat 1. Ini yang bacanya siapa lagi ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Oke, sekarang waktunya diskusi. Baik, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian ya. Yang mana tugas ini tugas kelompok sudah Bapak bagikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Masing-masing kelompok silakan mengerjakan tugas sesuai yang Bapak berikan di kertas LKPD ini. Ini untuk kelompok 1. Baik anak-anak, sudah selesai tugasnya? Sudah. Kalau sudah, LKPD sudah diisi, kita presentasikan dari masing-masing kelompok 1, 2, 3 dan 4. Tapi sebelumnya kita breaking dulu ya. Kita nyanyi dulu. Tapi nyanyinya jangan kemana-mana. Yang nyanyinya tentang Isra dan Mi'raj. Hafalkan lagu ini ya. Oke, yang sudah hafal silakan ikuti. Yang belum hafal ada teks di depan. Yuk kita nyanyi dulu.
Baik anak-anak sekalian, sekarang waktunya mempresentasikan hasil daripada apa yang ditugaskan oleh Bapak tadi melalui LKPD kelompok. Silakan. Nah, setelah kita mempresentasikan hasil daripada pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih nih untuk 4 kelompok yang sudah sangat luar biasa ya, menyampaikan materinya dengan begitu gamblang dan juga dapat dimengerti. Mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Nah, sekarang waktunya kuis ya. Kuis. Mau enggak kuis? Mau hadiah enggak? Kalau mau hadiah, nanti acungkan tangan, jawab pertanyaan yang sudah Bapak sediakan di papan layar. Saatnya bermain kuis. Nah, siap ya. Nanti angkat tangan ya, jangan dulu menjawab tapi angkat. Nah, simpel jawabannya. A, B, C atau D gitu ya. Siap. Pertanyaan nomor 1. Peristiwa Isra Mi'raj adalah kejadian istimewa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah A. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Quba. B. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke atas awan. C. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa dan naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Atau D. Ya, belum selesai. D. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dan naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. A, B, C atau D? Cepat, 1, 2, 3. C, C itu apa? Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Benar nggak jawabannya? Muntaha. Cek dulu kata komputer gimana. C. Ya, C. Tepuk tangan. Hadiah, dapat hadiah bingkisan berupa minuman elit kelas mahal ya. Ya. Terima kasih. Yang sudah menjawab tidak usah acungkan tangan ya. Oke, kasih kesempatan pada yang lain. Siap. Nomor 2. Kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, acungkan tangan pas ketika pas selesai membaca soal.
Kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj adalah buruk. Buruk artinya A. Kilat, B. Hujan, C. Awan, D. Langit. A. Kilat. Kita cek jawabannya. Ya, kilat. Nah, ini hadiah dari Bapak. Minuman juga, minuman ini harganya 1 juta kalau nggak salah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, yang udah menang nggak usah jawab lagi ya. Kasih kesempatan. Nomor 3. Allah Subhanahu wa taala menabadikan peristiwa Isra Mi'raj dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam surah A. Al-Maidah ayat 1, B. Wakang Acung, B. Al-Kahfi ayat 1, atau C. Al-Furqan ayat 1, atau D. D apa? Al-Isra ayat 1. Coba kita buktikan. Ya, Al-Isra ayat 1. Selamat. Ambil. Ya, siap. Sekarang hadiahnya makanan ya, bukan minuman aja, makanan. Yang sudah jawab gak usah makanan. Selama perjalanan Isra Mi'raj sampai langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh siapa? A. Malaikat Jibril, B. Malaikat Mikail, C. Malaikat Ridwan, D. A. Apa itu? Malaikat Jibril. Coba kita buka. Iya, betul. Malaikat Jibril. Hadiahnya makanan ya. Ya, namun kenapa hadiahnya lu syukur hadiah mayu. Ya, ini dapat 1 roti. Terima kasih, Firda. Oke. Selanjutnya nomor berapa? 5. Nomor 5. Terakhir ya ini. Berikut beberapa alasan Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimirajkan, kecuali alasan Nabi Isra dan Mi'raj itu kecuali apa? A. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. B. Nabi Muhammad berada dalam kesedihan karena ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai. C. Allah Subhanahu wa taala ingin membuat Nabi Muhammad SAW terus berada dalam tekanan. Atau D. meningkatnya rintangan dan C. Katanya C. Coba kita benar nggak? Ya, C. Allah SWT ingin membuat Nabi Muhammad SAW terus berada dalam tekanan. Oke, hadiahnya sama kayak Firda. Nih, ambil Aisyah. Terima kasih. Terakhir bisa ya. Coba bacakan Al-Isra ayat 1. Yang sudah tidak usah. Al-Isra ayat 1. Jom. Ayo. Al-Isra ayat 1. Ada yang bisa jawab? Oke, kalau nggak ada ganti pertanyaan yang lain ya. Pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW melihat ada seseorang yang memanen padi, kemudian tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi secepat itu ya.
Apa maksudnya dari hikmah tersebut? Apa maksudnya? Jibril mengatakan, oh ini orangnya apa? Coba katakan. Gambaran dari orang tersebut itu orangnya kenapa? Sehingga dia melihat dia panen, di belakangnya sudah tumbuh lagi padi. Panen, tumbuh lagi. Ayo. Najwa, angkat tangan. Ayo. Tadi dibacakan oleh Faisal kalau nggak salah. Ayo. Ayo Najwa. Semut. Apa? Angkat tangan dulu. Orang yang suka bersedekah atau beramal. Itu dong, jangan seharusnya kelompok itu yang jawab tuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, anak-anak. Oke, dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Semuanya apa? Tentang peristiwa Isra. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra? Dari mulai perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina langit ketujuh dan mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dari kejadian itu apa yang kita dapatkan? Pertama, kita harus meningkatkan keimanan. Yang kedua, kita harus percaya ya dan yakin bahwa Isra itu merupakan ketentuan Allah. Yang ketiga, kita senantiasa meneladani siapa? Nabi Muhammad. Yang keempat adalah kita harus senantiasa melaksanakan perintah yang telah Allah perintahkan oleh Nabi Muhammad, yaitu apa? Sholat 5 waktu. Nah, anak-anak sekalian, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas belajar kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Semoga hari esok kita bisa bertemu. Silakan pimpin doa untuk penutup pada Nadia.